Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas Tata Kelola Pemilu. Saya Bambang Eka Cahya Widodo, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Pemilu. Mata kuliah Tata Kelola Pemilu adalah mata kuliah keahlian dengan bobotnya 4 SKS, dengan pembagian 3 SKS perkuliahan teori dan 1 SKS praktikum. Dalam video ini kita akan membahas tentang 1. Konsep tata kelola pemilu, 2. Definisi tata kelola pemilu, 3. Cakupan kajian dari tata kelola pemilu. Definisi tata kelola pemilu menurut Muzaffar dan Schedler di tahun 2002 mendefinisikan bahwa tata kelola pemilu adalah sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan. Electoral governance merupakan bagian penting dari studi kepemiluan di samping kajian tentang sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Elemen kajian tata kelola pemilu meliputi electoral legal framework, yakni penyusunan kerangka hukum pemilu, tidak hanya di konstitusi tetapi juga di undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan DKPP. Elemen kedua dari kajian tata kelola pemilu adalah menyangkut pelaksanaan aturan-aturan pemilu yang meliputi penyusunan rencana strategis pelaksanaan dan implementasi peraturan perundang-undangan kepemiluan, menyusun jadwal dan tahapan, dan merencanakan kegiatan untuk menjalankan setiap tahapan yang telah ditetapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penjabaran peraturan yang telah ditetapkan. Elemen ketiga dari tata kelola pemilu adalah adjudikasi aturan pemilu, yang intinya adalah menyusun sistem keadilan pemilu yang komprehensif, yang menjamin keberatan, sengketa, maupun komplain terhadap pelaksanaan aturan-aturan pemilihan umum bisa diajukan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sistem keadilan pemilu pada dasarnya adalah mekanisme penanganan komplain, sengketa, maupun konflik yang disediakan dan didesain sedemikian rupa untuk memenuhi asas free and fairness dalam pemilu. Aturan main kompetisi pemilu adalah kerangka pemilu yang dalam electoral law yang harus diterapkan dalam undang-undang pemilu. Aturan ini harus jelas dan tidak boleh ambigu karena bisa menimbulkan sengketa. Formula yang digunakan dalam pemilu harus dirumuskan dengan jelas, termasuk di dalamnya adalah sistem pemilu yang digunakan harus jelas. Banyak sistem pemilu yang bisa dipilih, pemilihan terhadap suatu sistem pemilu tentu mengandung konsekuensi-konsekuensi yang harus sudah diperhitungkan oleh pembuat undang-undang. Contoh di Indonesia pada pemilu 2019 yang lalu, kita menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan daftar terbuka. Formula atau rumus alokasi kursi yang digunakan adalah menggunakan metode yang disebut dengan formula Sainte-Lac, yang merupakan varian dari sistem proporsional dengan metode Higgs average atau rata-rata tertinggi. Distrik magnitude atau istilah yang digunakan untuk ukuran besaran kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan. Dalam sistem proporsional, besaran distrik magnitude biasanya lebih dari 1. Karena itu sistem proporsional akan cenderung menawarkan banyak kursi di setiap daerah pemilihan, sehingga sering juga disebut sebagai multi-member konstituensi. Sebaliknya dalam sistem mayoritas atau pluralitas, biasanya hanya memperebutkan 1 kursi di setiap daerah pemilihan, sehingga disebut dengan single member konstituensi. Batasan daerah pemilihan adalah pengaturan tentang ukuran daerah pemilihan. Beberapa negara memilih menetapkan daerah pemilihan yang tunggal, dalam arti satu negara hanya 1 daerah pemilihan. Seperti misalnya di Belanda dan Israel. Beberapa negara yang lain menetapkan provinsi atau negara bagian menjadi daerah pemilihan. Indonesia pada dasarnya menerapkan provinsi sebagai daerah pemilihan. Namun untuk beberapa provinsi yang besar dan padat penduduknya, dibagi lagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang merupakan gabungan dari beberapa kabupaten.
Pembagian daerah pemilihan tersebut memperhitungkan prinsip keseimbangan dan keadilan dan keterwakilan serta keutuhan wilayah. Ukuran badan perwakilan adalah total jumlah kursi yang diperebutkan dalam suatu pemilihan. Jumlah kursi ini harus terdistribusi merata di setiap daerah pemilihan dengan mempertimbangkan perimbangan dan keadilan serta keterwakilan. Jadwal dan tahapan pemilu juga harus diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat, perayaan-perayaan hari besar keagamaan, musim, keamanan, dan yang paling penting adalah keadilan bagi peserta pemilu. Hak suara dalam pemilihan umum harus menerapkan prinsip one person, one vote, one value atau OPVO. Syarat menjadi pemilih harus sederhana sedemikian rupa sehingga tidak menghambat hak pilih seseorang. Persyaratan administratif seperti KTP tidak boleh menjadi penghambat hak pilih seseorang. Rule making atau aturan main tata kelola pemilu. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih. Harus diatur tata caranya untuk memastikan bahwa semua pemilih yang berhak masuk dalam daftar pemilih. Prosedur dan tata cara dari mulai menetapkan sumber data, melakukan verifikasi dan pencocokan dan penelitian, lalu memasukkan dalam daftar sementara, diperbaiki, kemudian dimasukkan dalam daftar tetap. Daftar pemilih ini penting untuk mengetahui angka jumlah pemilih. Ini terkait dengan logistik, kemudian untuk menetapkan jumlah pemilih per TPS, ini penting supaya beban TPS bisa terbagi merata dan banyak lagi. Yang kedua, pengaturan partai dan kandidat, meliputi pengaturan mengenai persyaratan partai sebagai peserta pemilu maupun pengaturan persyaratan kandidat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik yang diperebutkan. Partai politik harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa didaftar sebagai peserta pemilihan, seperti syarat kepengurusan, syarat domisili, syarat keterwakilan perempuan dalam pengurusan, syarat pendukung, dan sebagainya. Kandidat juga harus memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa masuk dalam daftar calon, sementara maupun daftar calon tetap. Syarat itu antara lain pendidikan, dicalonkan oleh partai, syarat kesehatan jasmani dan rohani, dan lain-lain. Syarat ini harus ditetapkan dalam undang-undang. Pengawasan pemilu pada dasarnya adalah proses mencermati pelaksanaan pemilihan umum agar sesuai dengan norma hukum dan tata cara penyelenggaraan yang menjamin kejujuran dan keadilan. Semua proses pemilu memerlukan pengawasan sebagaimana proses manajemen yang lain. Pada dasarnya masyarakat luas berhak mengawasi pelaksanaan pemilihan umum sejak mulai pendaftaran pemilih sampai pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa negara membentuk agensi khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, tapi banyak juga negara yang tidak membentuk agensi khusus. Pemantauan pemilu sedikit berbeda dengan pengawasan. Pemantauan sering dilakukan oleh organisasi pemantau, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Umumnya, pemantau akan menilai apakah suatu pemilu memenuhi syarat pemilu bebas dan jurdil. Desain surat suara menyangkut penyusunan calon dalam surat suara. Suara pemilu bukan sekedar meletakkan urutan peserta pemilu dalam surat suara, tetapi harus memenuhi aspek estetika dan memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Juga harus mempertimbangkan tata letak dan tata cara pemberian suara, supaya tidak mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah dan rusak. Tempat pemungutan suara adalah lokasi di mana pemilih menggunakan hak pilihnya. Harus mempertimbangkan netralitas, memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan pilihan, dan yang berikutnya adalah pemberian suara, perhitungan dan tabulasi adalah proses penting dalam pemilu di mana suara rakyat diproses menjadi angka-angka yang kemudian ditransformasikan menjadi kursi yang diperebutkan. Tahap ini merupakan tahapan kritis karena kesalahan dan perubahan angka-angka akibat kesalahan baik yang manusiawi maupun yang disengaja menjadi bisa mengubah perolehan suara peserta pemilu dan para calon. Prinsipnya adalah menjaga kemurnian suara dari manipulasi merupakan prinsip yang harus ditegakkan. Yang berikut adalah badan-badan penyelenggara harus diatur sedemikian rupa menyangkut pertama independensinya, kedua netralitasnya, ketiga profesionalitasnya, dan yang keempat imparsialitas badan penyelenggara. Otoritas penyelesaian sengketa pemilu pada dasarnya adalah institusi penegakan hukum
dan penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi sepanjang proses pemilu. Institusi harus memenuhi syarat yang tercantum dalam electoral justice system. Yang kedua adalah pelaksanaan aturan main pemilu, meliputi pendaftaran pemilih, peserta pemilu, dan kandidat. Adalah proses penting dalam proses pemilu melalui proses pendaftaran pemilih, proses prinsip kesetaraan calon pemilih diimplementasikan. Syarat menjadi pemilih biasanya secara normatif adalah mencapai usia tertentu yang dianggap dewasa. Di Indonesia misalnya 18-17 tahun atau pernah kawin. Syarat administratif seorang pemilih bisa menggunakan hak pilihnya adalah terdaftar pada daftar pemilih. Peserta pemilu juga harus didaftar sebab tidak semua partai politik bisa mengikuti pemilihan umum. Ya. Dan tidak semua partai politik bisa memenuhi syarat ikut pemilu seperti yang dicantumkan dalam undang-undang. Di negara demokrasi, orang boleh membuat partai politik untuk memperjuangkan ide dan gagasan politiknya, tapi untuk ikut pemilihan umum, semua partai harus memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Syarat-syarat tersebut harus diverifikasi sehingga keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu ditentukan oleh verifikasi administrasi dan faktual. Kandidat sebagai orang yang mencalonkan diri untuk jabatan politik tertentu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Semua orang pada dasarnya punya hak untuk dipilih, tetapi jabatan-jabatan politik tertentu memerlukan kualifikasi spesifik yang minimal diperlukan. Jabatan politik itu memerlukan kualifikasi spesifik yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kewenangan dalam jabatan itu dengan baik. Pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan aturan main pemilu. Pemantauan pemilu, baik oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan untuk mendapatkan penilaian bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan dengan bebas dan jurdil, serta mengikuti syarat dan norma tertentu yang menjamin kebebasan pemilih dan keadilan pemilu. Pendidikan pemilih adalah proses menyampaikan informasi pemilihan kepada pemilih, menyangkut jadwal dan tahapan peserta pemilihan, para kandidat, cara dan mekanisme pemberian suara, penghitungan suara dan tabulasi pemilihan, hasil pemilihan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting diketahui oleh pemilih untuk mengambil keputusan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya adalah organisasi pemilihan yang meliput aspek kelembagaan penyelenggara, tugas-tugas pokok dan fungsi, serta pembagian kerja di antara badan-badan penyelenggara tersebut. Menyelenggarakan pemilihan umum melibatkan orang dalam jumlah yang besar, baik sebagai penyelenggara, pemilih, maupun para kandidat yang bertarung memperebutkan suara pemilih. Di samping itu, juga melibatkan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit untuk mengelola dan menyelenggarakan pemilihan dalam skala yang besar. Diperlukan juga manajemen dan organisasi yang solid dan perencanaan yang baik. Pemungutan suara, penghitungan dan tabulasi suara adalah proses pelaksanaan pemilu yang paling penting. Esensi pemilihan umum adalah di mana rakyat pemilih memberikan suara, lalu suara itu dihitung dan ditabulasi, kemudian dikonversi menjadi kursi. Proses ini boleh dibilang adalah proses puncak pemilu di mana persiapan-persiapan yang sudah dimulai sejak beberapa waktu sebelumnya dilaksanakan, dikelola sedemikian rupa sehingga diharapkan semua berjalan mulus dan lancar. Semua mata pada akhirnya tertuju pada tahapan ini dan semua kesalahan dalam proses pelaksanaannya akan terlihat dan muncul menjadi faktual pada hari ini. Proses pemungutan penghitungan suara harus diselesaikan pada hari yang sama, jika tidak akan menimbulkan kerawanan dan potensi sengketa yang rumit. Tabulasi suara juga harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terukur, sehingga penentuan hasil akhir perolehan suara menjadi waktu yang ditunggu-tunggu semua pihak. Adjudikasi pemilihan pada dasarnya adalah penyelesaian terhadap semua perbedaan dan sengketa yang timbul dalam pemilihan. Sebenarnya yang termasuk dalam kategori adjudikasi pemilihan adalah penyelesaian sengketa administratif, penegakan hukum, pidana, pemilihan maupun sengketa hasil pemilihan. Adjudikasi pemilihan meliputi praktek negosiasi, mediasi, arbitrase, penyelidikan kriminal maupun proses adjudikasi sipil.
Meliputi juga proses informal maupun formal yang tujuannya adalah menangani semua keluhan yang diajukan oleh pihak seperti pemilih, peserta pemilu, kandidat, media, para pemantau, maupun pemangku kepentingan lainnya. Karena itu sebuah sistem komplain yang integral, berwibawa, independen, imparsial, dan memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani komplain yang diajukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses dan hasil pemilihan umum. Demikian cakupan kuliah tata kelola pemilihan umum. Minimal kita dapat menyimpulkan ada beberapa elemen kajian yang bisa kita kembangkan berkaitan dengan topik kajian tata kelola pemilihan umum. Yang pertama yaitu menyangkut tentang penyusunan regulasi atau apa yang disebut dengan pembuatan aturan main pemilu, yang secara sederhana dapat diringkas menjadi dua, yaitu aturan main kompetisi pemilihan dan aturan main tata kelola pemilihan. Yang kedua menyangkut tentang pelaksanaan dari aturan pemilihan tersebut. Dan yang ketiga menyangkut tentang adjudikasi pemilihan umum. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa, semoga dapat menginspirasi mahasiswa mengembangkan, mengkaji tata kelola pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.